kuatkan takwamu, penuh keimanan. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Mas Oji Channel, sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada. Mengawalinya dengan doa, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasanya, dan pastinya selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di hari ke-16 Ramadan. Bersyukur tentunya, kita berbahagia semuanya karena ibadah Ramadan kita sudah sampai di pertengahan ya. Sudah masuk ke pertengahan kedua. Artinya apa? Artinya kita ya bisa dibilang sedih, bisa dibilang seneng ya. Sedihnya kenapa? Karena sudah 15 hari kita bersama dengan Ramadan ini. Berarti tinggal 15 hari lagi kita bisa membersamai Ramadan. Tapi nggak apa-apa, kita tetap harus semangat ya, mengoptimalkan Ramadan ini tetap bisa bersama dengan kita dengan semaksimal mungkin. Kita raih banyak keberkahan, banyak kemuliaan di bulan Ramadan ini. Seperti biasa di program Mutiara Ramadan di hari ke-16 kita ingin sharing, mengambil hikmah. Hari ini kita ingin belajar tentang memperkaya hidup dengan Al-Quran. Yuk kita simak. Marhaban Ramadan. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada, kita tahu bersama, kita paham betul bahwa Ramadan adalah bulan kemuliaan di mana diturunkannya Al-Quran di bulan ini. Syahrul Ramadana alladzi unzila fihil Quran hudalin nas, di mana Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi manusia. So, pastinya kita paham betul bahwa bulan ini semestinya lah kita banyak-banyak mendekatkan diri, menghidupkan diri kita, memperkaya diri kita dengan Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Tentu di bulan Ramadan yang sudah berjalan kurang lebih 15 hari ya, ini sudah masuk di pertengahan ya. Tentu harus ada muhasabah diri kita. Sudah sejauh manakah interaksi kita dengan Al-Quran? Sudah baca Al-Qurannya sudah sampai di mana? Nah, kalau ada teman-teman yang masih mengabaikan atau belum sama sekali baca Quran, ayo deh kita semangati diri kita untuk terus membaca Al-Quran. Di mana banyak keutamaan-keutamaan yang bisa kita lakukan agar memperkaya diri kita, kehidupan kita dengan kehidupan Al-Quran. Bagaimana caranya? Tentu banyak cara yang sudah banyak sekali dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, di mana kita harus terus mendekatkan diri dengan membaca Al-Quran. Beberapa hal ya, 6 langkah agar kita bisa memperkaya hidup kita dengan Al-Quran. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. So, pastinya teman-teman harus berupaya sebagai muslim bisa membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran sesuai dengan makhraj, sesuai dengan tajwidnya. Maka keutamaannya ketika kita membaca Al-Quran, selain ya kita mendapatkan keutamaan pahala membaca Al-Quran, bagi yang sedang belajar kita juga mendapatkan pahala belajar membaca Al-Quran, dihitung sebagai sebuah pahala. Tentu jangan pernah lewatkan teman-teman untuk belajar membaca Al-Quran. Bagi yang sudah lancar, yuk semangat terus untuk kita baca Al-Quran itu ya. Setiap hari bisa ditargetkan berapa juz ya, atau 1 bulan ini bisa kita khatamkan berapa kali kita selesaikan membaca Al-Quran selama 30 juz. Jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran di bulan penuh kemuliaan ini. Yang kedua, bagaimana cara agar kita bisa menghidupkan atau memperkaya diri kita, memperkaya hidup kita dengan Al-Quran? Selain membaca, ya, selain membaca Al-Quran atau mushaf kita itu, kita juga harus memahaminya. Kita membaca terjemahannya atau tafsirnya, supaya apa yang kita baca itu bisa kita renungkan maknanya. Bagi yang kita mungkin tidak paham dengan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, ada panduan kita bisa membaca terjemahannya, bisa juga belajar secara tafsirnya, sehingga akan lebih mempermudah kita memahami Al-Quran itu. Banyak kisah-kisah, banyak perenungan, banyak petunjuk-petunjuk yang Allah berikan di dalam Al-Quran itu yang semestinya bukan hanya sekedar kita baca, tetapi juga harus kita fahami. Caranya dengan membaca terjemahannya mungkin, atau mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran yang sudah banyak ya kita diberikan kesempatan untuk itu. Yang ketiga, ya, bagaimana agar memperkaya hidup kita dengan Al-Quran? Selain membaca, memahami artinya atau tafsirnya,
jangan lupa juga kita bisa menambah hafalan Quran kita. Menghafal Al-Quran adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk memperkaya hidup kita, ya. Kenapa demikian? Dengan hafal Quran kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa senandungkan, kita bisa baca doa-doa setiap malam. Ketika kita hafal banyak doa-doa yang bisa kita ambil dari Al-Quran, kalau kita kemudian hafal, tentu akan lebih mudah kita dan menambah kedekatan kita, kecintaan kita kepada Al-Quran. Yuk, sekarang sudah banyak kelas-kelas bagaimana kita diberikan tuntunan cara menghafal Quran dengan cepat, ya. Tentu bukan hanya sekedar cepat, tetapi dengan benar, ya. Nah, yuk teman-teman, kita tambah hafalannya supaya ketika kita sholat, kita sedang berdoa, yang dibaca bukan itu-itu aja. Jadi kita tambah hafalan-hafalan Quran kita. Yang keempat, ya, yang keempat apa? Agar kita bisa lebih memperkaya hidup kita dengan Al-Quran adalah sering-seringlah kita selain membaca, memahami maknanya, membaca tafsirnya atau menghafal, kita juga sering mendengarkan, ya, mendengarkan lantunan Quran. Ketika kita ada memiliki perangkat yang bisa diputar, ya, itu akan lebih baik daripada kita memutar musik-musik yang lain yang mungkin kurang berfaedah. Maka ketika ada lantunan Al-Quran dikumandangkan, kita bisa menyimak, mendengarkannya dengan sebaik-baiknya, sehingga suasana rumah kita itu tidak sepi, bisa kita hidupkan dengan mendengarkan lantunan atau gema-gema Al-Quran yang ada dengan perangkat-perangkat yang sudah banyak sekali kita siapkan, ya. Jadi selain kita membaca, menghafal, juga kita bisa dengarkan lantunan-lantunan Al-Quran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kelima, ya, yang kelima, bagaimana agar menghidupkan atau memperkaya hidup kita dengan Al-Quran selain hanya sekedar membaca, ya, melihat terjemahannya dan juga menghafal atau juga mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang tidak kalah penting adalah mengamalkan ajaran-ajarannya adalah Al-Quran. Jadi kita berjalan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Sangat penting saya kira. Jadi ketika kita sudah berinteraksi dengan Al-Quran, maka jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, petunjuk bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Semua hal yang terjadi, permasalahan-permasalahan itu semuanya ada solusinya di dalam Al-Quran. Maka teman-teman semuanya, jadikanlah diri kita sebagai pribadi yang terus mengamalkan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran itu. Nah, yang terakhir, yang keenam, bagaimana agar kita menjadi lebih berkah, lebih kaya hidup kita dengan kehidupan Al-Quran. Selain kita mendengarkan, membaca, menghafal, kemudian juga mengamalkan, yang tidak kalah penting adalah mengajarkannya kepada orang lain. Keutamaan manusia yang paling utama adalah ketika dia bisa belajar Al-Quran, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Ini tentu menjadi sesuatu yang sangat spesial manakala kita bisa, ya, bukan hanya sekedar mengamalkan Al-Quran, tetapi mengajarkannya kepada orang lain. Jadi tidak ada salahnya bagi kita yang sekarang ini sedang belajar, tetap semangat. Nanti ketika kita sudah diberikan kelancaran, kita bisa membantu, membimbing orang lain untuk bisa mengajar atau mengaji atau membaca Al-Quran. Itu teman-teman semuanya, bagaimana agar kita bisa lebih memperkaya hidup kita dengan Al-Quran, berinteraksi. Ini masih ada sisa 15 hari ke depan sampai dengan di penghujung Ramadan. So, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk menyanyiakan bulan ini, menyanyiakan hari yang tersisa dengan menambah interaksi kita dengan Al-Quran. Jadi itu aja sharing singkat yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, ya. Kita sambung besok di hari ke-17. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan takwamu, penuh keimanan. Marhaban Ramadan.